siang hari ini kita akan belajar terkait apa? Oke, sip, alhamdulillah. Dari pemadam kebakaran kita akan belajar terkait gimana cara memadamkan api, bukan memadamkan hatimu ya. Kebakaran, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa semangat. Alhamdulillah, betul-betul semangatnya. Saya lihat wajahnya memang penuh dengan aura positif. Iya, kalau taruna semangatnya kendo ini lebih baik pulang aja ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah siang yang penuh berkah ini kami bisa hadir di sini menyapa adik-adik semua bersama tim dari Damkar Regu A di Posko Ambulu. Ini semua atas berkat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Danru Damkar Posko Ambulu, para dewan guru di SMK Kelautan Buger, dan seluruh siswa-siswa taruna yang ada di sini yang berbahagia dan penuh bersemangat. Ini mungkin kesempatan yang pertama saya hadir di sini, hadir di sekolah ini, walaupun gaungnya, suaranya itu sudah insya Allah mendunia. Dan berbahagialah kalian yang berada di sini, karena kalian yang di sini tentu siswa-siswa yang terpilih. Karena kalau tidak terpilih tidak mungkin ada di sini. Karena tidak banyak yang ingin belajar memperdalam keilmuan terkait dengan kelautan. Apalagi negara kita ini katanya dulu ya, nenek moyang kita itu pelaut, bukan pembalap. Jadi kalau di jalan jangan ngepot-ngepot. Ketika Anda menjadi pelaut, nah ini luar biasa. Berarti betul nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Dan pada kesempatan kali ini kami hadir memberikan materi ataupun pengetahuan dasar tentang apa itu api, bagaimana pembentukan api, dan bagaimana tentu memadamkannya. Sebagaimana tadi Bu Guru tadi ya, hanya satu api yang memang kita tidak bisa padamkan ya. Api asmara dan api yang membara katanya. Nah, itu sulit itu dipadamkan kecuali oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Namun insya Allah kalau api-api yang lainnya, kawan-kawan Damkar ini insya Allah sudah ahlinya. Kenapa hal ini perlu disampaikan kepada adik-adik semua? Karena masalah api ini bisa terjadi di mana saja, di tempat kita belajar, apalagi di tempat kita bekerja. Apalagi ketika nanti saya sempat tanya-tanya ya, ternyata di sini ada 5 jurusan ya? 5 ya? Ya, 5. Dan ada yang katanya di laut, ada yang di budidaya, perikanan, dan lain sebagainya. Khususnya mereka yang nantinya akan siap untuk ditarungkan di laut, di kapal, menjadi taruna-taruna kapal, baik kapal ikan, kapal pesiar, ataupun kapal tanker ya. Saya ada beberapa teman-teman itu yang ikut kapal pesiar dan kapal tanker. Bahkan salah satu teman saya jadi kapal tanker itu perempuan, jadi nakodanya kapal tanker. Wah, itu memang nggak pulang-pulang, memang mentalnya luar biasa. Ya seperti adik-adik yang ada di sini. Karena saya yakin kalau mentalnya lemah ya harus pulang lebih dulu.
ngapain ada di sini ya? Karena sudah menyiapkan diri untuk menjadi taruna-taruna kelautan yang luar biasa. Dan keberadaan kita di sini berbagi ilmu pengetahuan karena apa? Karena api ataupun kebakaran bisa terjadi di mana saja, sebagaimana saya sampaikan tadi. Apalagi ketika kita berada di kapal yang walaupun kapal itu kumpul dengan air, ya, kumpul dengan air, namun kebakaran juga bisa terjadi. Banyak kapal-kapal yang kemudian terbakar karena mungkin kita terlambat untuk menanganinya. Makanya nanti pengetahuan-pengetahuan dasar akan disampaikan oleh kawan-kawan pemadam kebakaran ini, bisa betul-betul disimak, bisa dan betul-betul diperhatikan, dan nantinya apabila ada kesempatan untuk praktek, semuanya kalau bisa ikut praktek, kecuali nanti waktunya tidak menutupi ya. Karena apa? Melihat, mendengarkan itu akan lebih terasa ketika kita melakukan. Ya, bagaimana betul-betul bisa menjinakkan api yang tidak bernyawa, yang api-api yang tidak punya hati. Ya, karena apapun yang ada di depannya dia akan lahap. Tapi kalau api-api yang mempunyai hati itu nanti penanganannya tersendiri. Ya, itu penanganan khusus ya. Dan juga edukasi ini penting apabila adik-adik semua nantinya berada di masyarakat. Tidak hanya ilmu di pekerjaan, tapi juga di masyarakat. Karena ketika ada kejadian dekat dengan kita, baik dekat dengan rumah kita, dekat dengan jangkauan kita, itu yang paling pertama dibutuhkan adalah mereka yang paham di sekitar kebakaran itu. Kami di Jember ini hanya ada 4 posko. Tidak mungkin kita hadir dalam waktu 1 detik di lokasi. Kita membutuhkan beberapa menit untuk hadir. Ya, SOP kita harapannya sih 5 menit hadir ke lokasi. Namun kejadian-kejadian di lapangan itu kan kadang bermacam-macam. Kalau bulan-bulan Agustus mendatang ini biasanya banyak karnaval, biasanya banyak gerak jalan, banyak kegiatan. Wah, ini bisa betul-betul mengganggu mobilitas dari mobil pemadam kebakaran. Dengan mobil yang besar, ya, space yang luas, kecepatan kita tinggi, apalagi di jalanan itu banyak yang kegiatan-kegiatan ini tentu mengganggu. Walaupun kita juga tidak bisa menyalahkan, karena itu bagian dari memeriahkan kemerdekaan. Namun ketika adik-adik yang sudah mengerti dasar-dasar ini bisa melakukan aksi-aksi yang sangat membantu dalam rangka untuk pemadaman, ini tentu akan sangat membantu kami. Ya, dan ini yang kita harapkan tidak hanya adik-adik yang ada di sini, tapi masyarakat di seluruh Kabupaten Jember itu juga bisa menyadari. P3K tidak hanya pada kecelakaan, tapi juga penanganan pertama pada kebakaran itu menjadi sangat penting. Makanya dalam sebuah SOP kendaraan di jalan itu, mobil pemadam kebakaran itu menjadi prioritas yang pertama. Bahkan di depan rombongan presiden sekalipun sebenarnya. Ya, karena apa? Karena ketika mobil rombongan presiden ini dihentikan, itu masih ada waktu dia untuk jalan. Tapi api dia tidak pernah menunggu. Siapapun yang ada di depannya dia pasti akan lahap. Dan waktunya hitungan detik lagi, bukan hanya hitungan menit. Makanya kita lihat mungkin ya, mobil-mobil pemadam kebakaran itu tidak ada yang lajunya itu 70 atau 80. Ya, dengan mobil dengan space yang besar seperti itu, kita harus berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga sopir-sopirnya ini merupakan sopir-sopir yang khusus ini. Nanti ke depan kalau memang perlu ya khusus ya, pelatihan sopir itu. Dan tanda kutip ya harus setengah, kalau ngomong edan tak enak ya. Artinya keberaniannya itu luar biasa. Keberaniannya luar biasa untuk supir-supir damkar itu. Karena dia tidak hanya memikirkan keselamatan mobil dan rombongan yang ada, tapi dia juga harus memikirkan keselamatan orang-orang yang berada di jalan. Dan ini sebagai edukasi kepada adik-adik semua, ketika mendengar raungan, itu bukan raungannya kucing ya, ataupun ambulan. Ambulan saja harus kita kasih jalan, tapi damkar ini harus lebih utama dibandingkan ambulan. Karena apa? Karena ambulan biasanya di dalam itu sudah ada tenaga medis, pasiennya yang mungkin kondisi sekarat itu dan akan dilarikan ke rumah sakit dan sebagainya, masih ada jeda waktu.
Pemadam ini yang dikejar adalah api. Api itu tadi bergeraknya hitungan detik, tidak hitung menit. Kita terlambat 1 menit saja bisa habis itu. Bukan hanya satu rumah, bisa jadi satu kampung. Makanya keberadaan adik-adik di sini menjadi duta juga di masyarakat, yang kami harapkan juga mengedukasi keluarganya, saudaranya, temannya, dan sekitarnya. Ketika terjadi kebakaran seperti ini atau ada potensi api yang menyebabkan kebakaran, maka jenengan sudah bisa memberi tahu apa yang harus dilakukan. Jika kebakarannya karena konsleting listrik, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ketika kondisinya berada di rumah dan sebagainya, itu bagaimana penanganannya, itu perlu ada penanganan khusus yang nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan ini sendiri. Nanti juga akan dijelaskan ketika kita tidak punya baju tahan panas ya, bukan tahan api. Kalau api juga makan ya, ya tapi panas insya Allah bisa tahan. Tapi lama-lama ya juga akan kepanasan. Baju tahan panas dan alat-alat yang lainnya itu bagaimana kita setidaknya mengenal dan tahu satu dengan yang lainnya. Dan saya harapkan juga dan kita impikan adik-adik di sini lulus bisa semuanya bisa bekerja sesuai dengan harapannya masing-masing, dan di tempat kerja itu biasanya ada alat-alat seperti ini. Ya, alat-alat seperti ini bukan pajangan di kantor-kantor yang mungkin selama ini jarang untuk dicek keberadaannya, dicek kualitasnya, bahkan dicek isinya apakah berfungsi apa enggak. Baru ketika kejadian ketahuan, ya alat ini berfungsi apa enggak. Nah ini yang kita harapkan bisa ada edukasi kepada semuanya, bahwa keberadaan kami di Damkar ini tidak hanya datang ketika ada pemadaman, ketika ada kebakaran untuk melakukan pemadaman, tapi kita juga hadir sebelum itu. Pertama untuk mengedukasi masyarakat, kedua untuk memberitahu bagaimana fungsi-fungsi dari APAR ini, bagaimana kadaluarsanya dan sebagainya. Jika lewat sekian waktu ketika tidak cek, tiba-tiba isinya sudah habis, padahal saat itu sangat dibutuhkan. Ya, mohon betul-betul disimak nanti apa yang telah disampaikan, dan saran saya jika nanti ada praktek dan diberi kesempatan oleh rekan-rekan Damkar, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita sudah praktek, maka kita betul-betul merasakan, kita betul-betul tahu, dan biasanya itu memudahkan kita untuk mengingat apa yang kita pelajari selama ini. Itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.